Bismillah, hari ini Rabu tanggal 27 Safar bertepatan dengan 9 Januari 2013. Kita teruskan pelajaran kita di kajian bahasa Arab tentang penjelasan matan Al-Ajrumiyah. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wad dukhul al alif wal lam. Maka ism itu diketahui dengan 3 alamat di sini. Yang pertama al-khafd, yakni kasrah, dan yang kedua at-tanwin, dan yang ketiga kemasukan al-alif dan lam. Maka pembahasan sekarang ini barakallahu fiik tentang permasalahan alamat-alamat ism. Jika dikatakan kepada kita, kenapa Syekh As-Sanhaji melaksanakan ikhtisar ataupun kependekan di dalam matan tersebut, di mana beliau hanya menyatakan alamat-alamat ism dan fi'il dan harf, dan meninggalkan definisi-definisi dari al-ism dan fi'il dan harf sendiri. Maka kita jawab terhadap pertanyaan tersebut bahwa sistem Syekh di dalam membuat matan, dan ini untuk seluruh matan, bukan hanya matan bahasa Arab saja, tetapi matan usul fikih, matan akidah, matan mustalah hadis dan sebagainya. Maka yang diinginkan di dalam matan tersebut ringkas, padat, berisi. Maka dengan tujuan ringkas dan padat berisi, apa tujuannya? Agar mudah difahami oleh mubtadi'in yang membaca, dan juga mudah dihafal bagi mereka yang mau menghafalnya. Maka dari tujuan ini Syekh As-Sanhaji meninggalkan definisi-definisi dan i'rab dan yang lainnya. Di sini hanya ada alamat-alamat saja. Dan jika kita telusuri, terutama bagi talib yang mubtadi', yang masuk ke dalam level basic, belum advance dan belum reguler juga, maka bagi penuntut ilmu basic dari grammar lughah Arabiyah ini, maka definisi dari perbedaan alamat-alamat antara ism, fi'il dan harf ini lebih mendukung pemahaman dibanding hanya sekedar definisi ism begini, definisi fi'il begini, dan definisi harf begitu. Maka uslub dari Syekh di sini memilih dengan mengadakan pembedaan ataupun tamyiz, dengan diketahui alamat-alamat isim begini, alamat-alamat fi'il begini, dan alamat-alamat isim begini, maka itu akan lebih mengena kepada target pemahaman dari kaum penuntut ilmu yang masih basic. Maka kita masuk kepada ucapan Asy-Syaikh di sini, bahwa isim itu diketahui dengan al-khafd, kasrah, dan tanwin, dan kemasuki alif lam, dan di matan yang setelahnya, dan dimasuki oleh huruful jar dan juga huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa alamat ism itu ada 5. Dan sebelum kita masuk kepada alamat ism 5 ini, kita akan membagi menjadi 2 bagian besar. Alamat ism yang pertama datang di awal dari ism tersebut. Seperti apa? Seperti al-alif dan lam, masuk di awal ism. Dan juga huruful khafd, huruf-huruf yang mengkasrahkan atau menjarkan ism, ada di awal dari ism. Dan juga huruf-huruf qasam, huruf sumpah, yang ada di awal ism, dan akan ada penjelasannya nanti. Dan yang kedua, alamat yang datang di akhirnya. Seperti apa? Al-khafd, kasrah di akhir ism, dan juga tanwin. Sekarang kita masuk kepada alamat-alamat yang pertama. Alamat yang pertama adalah al-khafd. Apa itu definisi khafd? Definisinya disebutkan oleh ulama ahli lughah, ahli nahwi, ta'sirul ism bikaunihi majrur, bikaunihi majruran. Ini suatu alamat untuk ism yang dia itu dijadikan dalam keadaan majrur, dinamakan khafd. Kemudian khafd ini barakallahu fiik, jika kita research terhadap ism, maka dia itu hanya kembali kepada 3 sebab. Jadi kapan ism itu menjadi khafd?
kembali kepada 3 sebab. Sebab yang pertama, imma dia itu majrur biharfi jar, dengan dimasuki huruf jar sebelumnya, atau dia itu bil idhafah, jadi mudhaf ilaih. Dan yang ketiga menjadi tabi'iyah, menjadi pengikut, bisa jadi taukid, bisa jadi badal, dan bisa jadi sifah dan sebagainya. Maka al-khafad itu kembali kepada 3 perkara seperti ini sebabnya. Adapun contoh yang paling baik adalah contoh di dalam ayat yang khusus datang kepada awal-awal surat. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam ucapan Allah Bismillahirrahmanirrahim terkumpul khafad yang terkumpul 3 sebab di dalamnya. Pertama, biharfi jar. Mana itu? Allah menyatakan Bismillah, Bismi. Maka ba di sini harfu jar dan ismi ismun majrur dengan kasrah. Berarti dia itu munkhafid, khafad. Dengan apa? Dengan huruf jar. Dan yang kedua dengan idhafah kalimat bismillahi. Maka lafzul jalalah Allah di sini mudhaf ilaih, kasrah. Dikarenakan dia mudhaf ilaih dan mudhafnya bismi, bismillahi. Dan ar-rahmani ar-rahimi tabi'iyah. Yani majrur dikarenakan tabi'iyah, mengikuti yang sebelumnya. Dikarenakan ar-rahmani ar-rahim sifat dari apa? Sifat dari lafzul jalalah. Sehingga dalam i'rab mengikuti yang mausuf, yang disifati. Lafzul jalalah di sini mudhaf ilaih tadi kasrah, sehingga ar-rahmani dan ar-rahimi juga sama-sama kasrah. Maka di sini misal dari al-khafad itu kembali kepada 3 perkara. Pertama, kemasuki harfu jar, jadi khafad. Yang kedua, dia itu mudhaf ilaih, dan yang ketiga at-tabi'iyah, mengikuti yang sebelumnya. Maka inilah yang diinginkan dengan al-khafad. Adapun ucapan syekh yang kedua, alamat yang kedua adalah at-tanwin. Maka definisi tanwin adalah nun sakinah zaidah tulhiqu akhirul asma lafdhan la khattan. Maknanya bahwa nun tanwin itu adalah nun sakinah yang dia itu zaidah. Keluar dari sini adalah nun asli. Tapi di sini zaidah, tidak ada nunnya itu. Dan dia itu tulhiqu akhiril asma, mengikuti pada akhir ism yang secara lafdhan dan tidak kitabatan, tidak tertulis. Kita ambil contoh, nama saya misalnya Sa'idun. Maka Sa'idun, apakah di dalam ucapan terdengar nun sakinah? Sa'idun. Kita jawab na'am. Dan apakah nun sakinah di sini asli? Dijawab tidak. Karena kalau kita kembali kepada khat, kepada tulisan Sa'idun 4 huruf, sin, ain, ya dan dal. Mana nunnya? Tidak ada nun. Maka dikatakan di sini nun sakinah zaidah. Kemudian nunnya di sini Sa'idun ada di mana? Di akhirul ism, bukan di awal ism dan di tengahnya, bahkan di akhirnya saja Sa'idun. Maka dia itu nun sakinah dan tambahan, karena tidak ada Sa'idun itu nun, cuman sin, ain, ya, dal. Dan ada di akhir kalimat dari ism secara apa? Lafdhan. Karena apa? Kalau dicek secara tulisan tidak akan bertemu nun tersebut, karena hanya lafaz saja. Maka ini definisi dari tanwin, nun sakinah zaidah tulhiqu akhirul asma lafdhan la khattan. Contohnya Sa'idun, dan juga misalnya qalamun, dan juga kitabun, dan yang lainnya. Maka semuanya nun sakinah di sini tidak tertulis, hanya sekedar zaidah, dan tidak tertulis, hanya sekedar ucapan saja. Dan jangan dipahami bahwa yang dimaksud dengan tanwin di sini adalah dhammah saja, tidak. Jadi bisa jadi dhammatain, dan bisa jadi kasratain, dan bisa jadi fathatain, dalam 3 bentuk. Kita ambil contoh dalam suatu kalimat yang fathatain dan juga dhammatain dan juga kasratain. Di mana di dalam surat Al-A'raf ayat kedua Allah menyatakan kitabun unzila ilaika, kitabun unzila ilaika. Maka yang menjadi poin di sini, mana ism di sini? Kitabun unzila ilaika, kitabun. Kenapa? Karena dimasuki tanwin di akhirnya. Dan kitabun di sini ism karena mempunyai tanwin yang dhammatain. Kenapa dhammatain? Karena dia itu mubtada di awal jumlah.
Demikian juga di ayat lain Allah menyatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban. Mana yang jadi poin pendalilan kita ism di sini? Kitaban. Karena kitaban di sini ism dikarenakan tanwin dan di sini fathatan. Bukan domatin tapi fathatan. Dan kenapa fathatan? Dikarenakan dia itu maf'ulun bih. Anzalna fi'il dan fa'il, kami menurunkan, maka maf'ulnya adalah kitaban. Dan yang misal dari ayat juga di dalam surat Asy-Syura ayat ke-15 Allah menyatakan amantu bima anzalallah min kitabin. Maka yang menjadi poin sekarang kitabin. Dia itu ism dikarenakan apa? Kemasukan tanwin di akhirnya dan juga di awalnya harfu jar min kitabin. Maka dari 3 ayat di sini, kitabun dan juga kitaban dan juga min kitabin, semuanya adalah ism yang menjadi pendalilan bukan hanya dhammah tetapi bisa menjadi fathatain dan juga kasratain. Dan adapun pembahasan yang ketiga, alamat dari ism yang saya sebutkan adalah wal alif wal lam. Yang diinginkan kemasukan ism itu alif dan lam, seperti misalnya al-masjid. Berarti kalimat masjid di sini ism karena apa? Dimasuki alif wal lam. Ataupun al-insan, khuliqal insanu misalnya. Maka al-insan di sini ism dikarenakan kemasukan alif dan lam. Cuman ada faedah di sini, di saat Asy-Syaikh menyebutkan di dalam matanya wa bidukhuli al-alif wal lam. Kalimat al-alif wal lam di sini muntaqad, ini diintiqad ataupun dibantah oleh para ulama, bukan dari segi kesalahan yang total tetapi dari segi min bab al-afsah, dari segi kefasihan saja. Karena di kaidah lughatil arabiyah, jika ada suatu kalimat dia itu satu huruf, maka kita baca seperti bacaan huruf wahid sesuai huruf hijaiyah tersebut. Misalnya jim, maka kita katakan jim. Terus satu huruf dal, kita katakan dal. Ini di lughah Arabiyah. Tetapi jika huruf itu bersambung dengan huruf yang lain, 2 huruf misalnya bersambung, maka tidak dibaca per huruf, tetapi dibaca per kalimat. Meskipun tidak ada makna sama sekali, tetapi dibaca per kalimat. Untuk contohnya di sini adalah pembahasan kita sekarang antara alif dengan lam. Maka yang fasih di lughatil arabiyah tidak dibaca al-alif wal lam, tapi apa? Al. Maka di sini bantahan beberapa kaidah kepada Syekh As-Sanhaji dikarenakan dia mengatakan wadukhul al-alif wal lam. Bukan salah tetapi dari segi kefasihan saja. Maka yang terbaik adalah menyatakan wadukhul al. Dan inilah yang disebutkan oleh beberapa ulama yang lebih mumpuni keilmuannya dan lebih besar keilmuannya daripada Imam As-Sanhaji, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam kitabnya Alfiyah di ilmi nahwi. Di saat beliau menyebutkan alamat ism juga, maka dia katakan dengan al, di mana beliau katakan bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Maka menjadi poinan di sini adalah alamat ism adalah bil jarri wat tanwin wan nida wa al. Wa musnadun lil ismi tamyizun hasal. Maka juga musnad, yakni mudhaf ilaih, lil ismi tamyizun hasal. Maka untuk ism itu dibedakan dari fi'il dan harf, menghasilkan definisi seperti ini: jar, tanwin, dan dimasuki harfun nida, dan juga kemasukan al. Yang menjadi poin di sini al, tidak disebutkan alif dan lam. Dan demikian juga Imam Ibnu Hisham, seorang ahlun nahwi juga, di mana beliau menyatakan di dalam kitabnya Matan Qatrun Nada, di saat menjelaskan tentang alamat ism juga, dia menyatakan fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrojul. Fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrojul. Maka ism itu diketahui bi'al, dengan dimasuki al, yakni alif dan lam yang diinginkan di sini.
Kemudian dimisalkan karrojul, maka rojul di sini ism karena dimasuki al, yakni alif dan lam. Maka al-khulasah, semua tadi tanda-tanda yang 3 dimasuki al. Misalnya ada suatu kalimat yang dimasuki dengan al, dan kalimat yang diakhirinya itu kasrah, dan kalimat yang diakhirinya itu tanwin, maka ini alamat untuk ism. Namun ada tambih sedikit di sini min babil faidah. Jangan heran jika misalnya beberapa tulabul ilm mulai membuka kitab-kitab bait syair dan sebagainya, maka jangan kaget jika ada beberapa kalimat yang dia itu fi'il, kemudian kemasukan alif dan lam, dan jangan dikira bahwa itu adalah ism, tapi dia itu fi'il. Lalu alif lam di sini masuk untuk apa? Untuk fungsi yang lain. Makanya disebutkan oleh Ibnul Ambari, al-Arab tudkhilul alif wal lam alal fi'il al-mustaqbal ala jihatil ikhtisas wal hikayah, bahwa Arab, beberapa ahli penyair Arab, dia memasukkan alif dan lam kepada fi'il yang mustaqbal, yakni fi'il mudhari' yang bermakna mustaqbal di sini, yang akan datang, future tense. Tapi bukan dari segi dia itu menjadi ism, tapi dari segi al-ikhtisas, kekhususan, dan juga hikayah. Wa ansyada lil Farazdaq, maka kemudian Al-Ambari di sini menasyidkan ataupun mendendangkan syair yang tanpa musik tentunya dari Farazdaq, di mana syair ini berbunyi ma anta bil hakami at-tarda hukumatuhu walal asili wala birra'yi wal jadali. Syair ini banyak disebutkan di beberapa kutub nahwi dan juga di lisanil Arab. Maka mana yang menjadi poin? Yang menjadi poin adalah at-tarda. Tarda di sini fi'il mudhari' dan masuk kepadanya alif dan lam. Maka jangan disangka di sini tarda di sini menjadi ism. Inilah kenapa kita sebutkan di sini beberapa poin permisalan, agar jangan disangka bahwa tardo di sini menjadi ism, karena antum sekarang udah belajar alamat ism kemasukan alif lam. Maka pas baca bait syair ini ma anta bil hakami at-tardo hukumatuhu, kemudian kita i'rabkan tardo di sini ism karena kemasukan alif lam, tidak, tetapi tardo di sini fi'il mudhari'. Lalu alif lamnya di sini apa maknanya? Ditakwilkan oleh para ulama ahli nahwi, dikarenakan al di sini bukan al istighraqiyah ataupun al yang masuk kepada ism, seperti di kalimat al-insan wal asr innal insana misalnya, atau wal asri ada alif lam masuk kepada al-asr. Maka di sini lain halnya. Di sini halnya al di sini adalah al-mausulah, alif lam al-mausulah, di mana maknanya bermakna alladzi. Maka di sini bisa kita terjemahkan ma anta bil hakami at-tarda, yani alladzi tarda hukumatuhu. Maka bukan di sini adalah harf alif lam di sini ataupun al di sini. Maka artinya bait syair ini di mana menafikan seorang amir yang zalim, yang tidak pantas untuk menjadi amir, menyatakan dirinya menjadi orang yang besar, padahal dia itu tidak berhak untuk menjadi orang yang besar dalam suatu kabilah. Dikatakan di sini ma anta bil hakami alladzi tardu hukumatuhu, maka bukanlah kamu itu seorang qadi, seorang amir, seorang hakim yang orang akan ridho dengan hukum-hukum yang kamu berikan. Walal asili wala dira'yi wal jadali, dan bukanlah dari segi kabilah kamu tersebut al-asil. Al-asil adalah kabilah yang asalnya kuat dari qabail-qabail yang besar, ataupun mungkin dari keturunan para nabi dan sebagainya, dari Quraisy dan sebagainya. Wala dira'yi, dan bukanlah kamu ahli dalam berbicara yang baik dan berjidal, bukan ahli falsafah, bukan ahli berdiplomasi dalam berbicara dan sebagainya. Maka yang menjadi poin di sini pendalilannya adalah at-tarda, alif lam di sini bukan alif lam harf yang menjadi alamat ism, melainkan alif lam di sini ismun mausul. Maka kita cukupkan di sini. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.